Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Gua media, ya, gua orang pers. Gua tahu, ada logika. Preman kampung di Bandar Lampung mengamuk dan menganiaya pedagang minuman keras. Seekor gajah betina liar mati di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Joning kasar. Dua tim pemenangan pasangan calon di Lampung Selatan saling lapor pelanggaran pilkada ke Bawaslu. Ketua turun dikit Pak, agak jangan. Timbangan ya? Timbangan. Kumpulin biasanya narkoba. Rumah seorang bandar narkoba di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur digerebek polisi Selasa siang. Tersangka Ayis Juliansyah berumur 40 tahun ditangkap tanpa melawan. Dari penggeledahan di kamar tersangka, polisi menemukan satu bungkus sabu-sabu seberat 10 gram yang disimpan dalam kotak ponsel, berikut timbangan digital dan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Menurut polisi, tersangka merupakan seorang residivis bandar narkoba yang belum lama menghirup udara bebas pada Agustus lalu. Bukannya kapok atau bertobat, ia malah kembali menekuni bisnis haramnya tersebut dengan modus yang sama, yakni mengedarkan narkoba kepada pelanggan lamanya dan di pentas musik organ tunggal. Kamu dapat bibit dari mana itu narkotikanya? Kami telah mengamankan saudara AJ. AJ adalah bandar narkoba jenis sabu. Kami melakukan penangkapan di Kecamatan Sekampung Udik, tepatnya di Desa Sidorejo, Kabupaten Lampung Timur. Untuk barang buktinya itu seberat apa? Seberat berapa? Barang bukti yang kami amankan dari saudara AJ, narkotika diduga jenis sabu sebanyak 8 klip. Selanjutnya kami juga melakukan penyitaan bom dan uang hasil penjualan narkotika diduga jenis sabu tersebut. Kalau untuk tersangka AJ sendiri ini residivis atau seperti apa? AJ adalah residivis narkotika juga. 3 kali. Kamu dapat bibit dari mana itu narkotikanya? Dari Lampung Tengah. Siapa? Terus kamu dapat itu bisa dapat narkotika itu dari mana? Dari siapa? Umar. Akibat perbuatannya, tersangka kini harus kembali menjalani sebagian besar masa hidupnya lagi di dalam penjara dalam waktu yang lama. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan para pelanggan narkoba. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Penyelundup 38 kg sabu-sabu lolos dari hukuman mati dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Selasa siang. Terpidana bernama Arnold Mangiwa Palulungan, warga Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada sidang yang dipimpin Majelis Hakim Arya Veronica, Arnold divonis hukuman 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa pada sidang sebelumnya yang menuntut terpidana dihukum mati. Atas putusan ini, jaksa menyatakan akan banding. Selama 20 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan bagi jalan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana jatuh, menetapkan
terdakwa agar tetap berada dalam tanah, menetapkan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 91,76 gram, berikut bungkus dimusnahkan, 1 buah handphone Android. Penyelundupan narkoba dari Sumatera ke Jawa terungkap pada Januari lalu oleh petugas gabungan Polres Lampung Selatan dan Polda Lampung. Polisi menangkap 2 kurir bernama Adam Bagus dan Arnold di sebuah rumah makan di dekat Pelabuhan Bakauheni karena terpergok membawa 38 kg sabu-sabu dengan menyamar sebagai penumpang bus. Adam Bagus telah divonis hukuman penjara seumur hidup. Pada kasus tersebut, pemilik atau bos dari kedua terpidana belum ditangkap. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Gua media, ya, gua orang pers. Gua tahu, ada logika. Dalam video amatir yang direkam warga memperlihatkan seorang pria mengamuk dan mengaku sebagai wartawan di sebuah warung minuman keras di Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Keributan sempat dilerai oleh warga sekitar. Pelaku yang sempat pulang rupanya kembali lagi dengan membawa golok. Cekcok mulut kembali terjadi dan pedagang minuman akhirnya terluka akibat dibacok pelaku. Korban bernama Charles dan pelaku bernama Irfan Pukar. Kurang dari 24 jam setelah dilaporkan keluarga korban, tersangka ditangkap oleh tim Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur pada Selasa siang. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pemicu penganiayaan karena tersangka marah tidak dilayani korban saat akan membeli minuman keras. Singgung karena membeli suatu minuman tapi tidak dilayani dengan baik, tidak segera. Karena ada keributan itu tersinggung, saudara IP ini pulang dengan mengambil golok. Selanjutnya datang kembali ke tempat tersebut dan terjadilah penganiayaan, pembacokan kepada saudara CN. Demikian. Kalau untuk korbannya sendiri mengalami luka bagian mana? Korban mengalami luka bagian kuping kiri dan tangan kiri. Selanjutnya dari kami, respons cepat segera kami bawa ke rumah sakit Geraha Husada. Saat di kantor polisi, tersangka mengaku bukan wartawan. Ia merupakan sebagai preman dari kalangan akamsi atau anak kampung sini. Pertama beli nggak diladenin, saya ini beli nggak diladenin lagi sama dia, malah ngoceh-ngoceh. Kata saya apa kok malah marah-marah, saya ini beli, saya gitu. Kamu sempet kalau kamu media gitu kan, di video itu kan, iya. Ngancem dia kan? Enggak, saya nggak ngancem, saya cuma bilang sama dia, kalian cari makan di kampung orang, ada istilah, ada adab, ada cara. Saya beli, ajarin karyawan kalian. Golok yang dipakai untuk menganiaya korban dibuang tersangka dan belum ditemukan polisi. Pada kasus ini, polisi menyita barang bukti hasil visum korban, pakaian tersangka, dan video rekaman tersangka saat mengamuk. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Populasi gajah Sumatera kembali berkurang. Hal ini setelah seekor gajah betina liar ditemukan mati di Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur Minggu 6 Oktober lalu. Dokter Rumah Sakit Gajah masih memeriksa sampel darah dan daging untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dipotong aja harus ya. Evakuasi gajah mati berjalan dramatis karena ditarik mobil truk dan didorong gajah jinak. Belum ditemukan tanda-tanda kekerasan atau perburuan dari gajah yang mati. Mirisnya, kurang dari setahun sudah ada 3 gajah yang ditemukan mati di TNWK. Rinciannya, pada 24 Desember 2023, seekor gajah jantan bernama Dugul ditemukan mati di rawa dekat pusat latihan gajah. Lalu pada 29 Agustus 2024, seekor gajah betina bernama Bunga juga ditemukan mati di lokasi dekat kematian Dugul. Usianya sekitar, dilihat dari visualnya ada sekitar 30-an tahun. Kalau untuk penyebab kematiannya dari pihak kita masih penyelidikan atau gimana, Pak? Penyebab kematiannya, jadi kemarin perlu saya sampaikan bahwa kemarin
kami dari Taman Nasional Lekambas bersama Polres Lampung Timur melakukan olah TKP juga melakukan nekropsi untuk memastikan penyebab kematian dari gajah itu sendiri. Berarti hasil otopsinya belum keluar, Pak ya? Hasil otopsinya belum keluar karena baru kemarin dan ada beberapa organ tubuh di dalam gajah itu diambil untuk dibawa ke lab untuk untuk memastikan apa penyebab dari kematian, karena memang dari visual di luar tidak ditemukan tanda-tanda luka ataupun gajah itu ada mungkin bekas jerat dan sebagainya. Pihak TNWK melaporkan selama 10 tahun terakhir terpantau ada 190 gajah di hutan kawasan konservasi. Namun kini jumlahnya menyusut menjadi 70 ekor dan yang lainnya tidak terpantau lagi. Gajah Sumatera kian terancam perburuan liar hingga pembakaran lahan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Sinyal di sini cukup sulit.